our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. We sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Kami adalah keluarga besar gereja yang berdedikasi untuk melakukan perintisan gereja, menjangkau generasi berikutnya di kampus, dan memberitakan Injil ke setiap bangsa. Mari bersama-sama kita memuliakan Allah serta menjangkau banyak bangsa dan kampus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selamat hari Minggu, selamat datang di Evination Jakarta. Selamat pagi semuanya. Kurang keras. Selamat pagi semuanya. Wow, ini banyak sukacita ya. Coba sebelum lanjut bisa kasih sapa di sebelah kiri, sebelah kanannya. Oke, walaupun kita masih ngelihat ada beberapa yang kosong, coba kasih senyumannya. Aduh nggak bisa ya, ada masker. Oke, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat datang juga untuk setiap jemaat yang ada di dalam ibadah onsite dan live streaming YouTube. Dan saya ucapkan selamat datang bagi saudara-saudari yang baru pertama kali hadir pada ibadah pada hari ini. Dan selamat beribadah bersama. Dan perkenalkan, nama saya Eka Worang, salah satu kampus missionary di Evination Jakarta. Pada hari ini kita ada satu buah pengumuman, yaitu tentang Victory Weekend. Oke, bagi teman-teman atau bapak ibu yang telah menyelesaikan one-to-one, kami dorong untuk bisa mengikuti kelas ini. Nah, kelas ini diadakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 3, 4, dan 10 September 2022. Kelas ini diadakan secara online dan di dalam bahasa Indonesia. Saya tegaskan lagi, hari Sabtu dan Minggu pada tanggal 3, 4, dan 10 September 2022. Kelas ini secara online dan dalam bahasa Indonesia. Nah, informasi dan pendaftaran lebih lanjut bisa kita lihat bersama-sama di website Evination Jakarta dan hubungi nomor WA yang tertera di layar. Selanjutnya, mari kita melanjutkan ibadah kita dengan memuliakan Tuhan dengan perpuluhan dan persembahan kita. Persembahan dapat diberikan secara online dan melalui rekening dan QR code yang terlampir di layar. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Amin. Kita percaya bagaimana attitude kita untuk memberikan persembahan yang terbaik dari harta kita, dari penghasilan kita. Dan kita percaya juga Tuhan yang selalu ada untuk memberikan berkat kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk kasih setiamu ya Tuhan. Engkau yang selalu hadir di dalam setiap kehidupan kami, Engkau yang selalu ada untuk menuntun kami ya Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau yang selalu
memberikan kami sukacita ya Tuhan. Dan Engkau memberkati persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi harum di depan Engkau dan menjadi melebarkan kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang memberi ya Tuhan. Kami percaya berkat yang daripada-Mu saja ya Tuhan, yang selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk setiap saudara dan kesetiaan saudara untuk memberi. Dan sekarang mari kita memuliakan Tuhan bersama-sama. Ya, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita muliakan nama Tuhan. Come on. Let's everybody clap your hands. I know who I am. I know who I am. Inilah kita di dalam Tuhan, saudara. I know who I am. I am yours. I am yours. Say, I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running, and you found me. I was blinded, and you gave me sight. You put a song of praise in me. Oh, I was broken, and you healed me. I was dying, and you gave me life. Lord, you are my identity. Said, I know, I know, I know, I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am.
Yes Tuhan, kami tahu siapa kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk memberikan identitas yang jelas dalam kehidupan kami. Thank you Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh menyembah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang terus teguh memegang janji dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kasih setiamu Tuhan yang tidak berkesudahan. Haleluya, haleluya, Jesus. Besar setia Allah Bapakku, besar kasih-Mu berlimpah, tiada berkurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Mari sekali lagi kita katakan, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, hallelujah. Jesus. Mari kita katakan bersama. Besar setiamu Allah Bapakku, besar kasih-Mu berlimpah, tiada berkurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. So faithful now, we worship you Lord. Thank you Jesus. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon and stars in their courses above, joining all nature in
setiamu. Yes, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepada. Great is thy faithfulness, thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I am needed, thy hand faithfully provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Oh, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Amin, Tuhan setia. Dan saya minta waktu sebentar dan setelah ini kembali kita nyanyi refnya ya. Saya ingin ini jadi pengakuan iman kita bersama karena terlepas apapun yang terjadi di dalam hidup saudara, terlepas apapun yang saudara alami, saya mau saudara tahu, saya mau saudara percaya, saya mau saudara bisa melihat bahwa kita memiliki Tuhan yang setia. Dan kami mau mengakukan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Dan saya ingin ambil waktu sebentar karena tanggal 17 yang akan datang adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. I know who I am. Saya mau mengatakan saudara, kita tahu siapa kita. Kita adalah orang Indonesia. Dan kita tahu juga kesetiaan Tuhan terhadap Indonesia begitu luar biasa saudaraku. Amin. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana pertama kali Pancasila menjadi dasar negara kita kalau bukan karena kesetiaan Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perjalanan bangsa kita yang begitu sulit di tahun-tahun sebelum ini, bahkan juga waktu kita mengalami COVID. Kalau bukan karena kesetiaan Tuhan. Tuhan setia kepada bangsa kita. Tuhan setia kepada Indonesia. Dan sebagai orang Indonesia, mari kita memberkati Indonesia pada saat ini. Mari kita berdoa untuk Indonesia sebentar pada saat ini. Di momen yang sangat spesial, karena hari Rabu besok itu adalah hari kemerdekaan Indonesia. Yang mengingatkan kita, itu adalah hari kemerdekaan yang Tuhan buat Indonesia. Itu adalah tanda dari kesetiaan Tuhan buat Indonesia. Mari kita berdoa saudaraku untuk Indonesia. Kami berdoa, Tuhan memberkati, Tuhan memberi hikmat kepada para pemimpin di bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Ketua Lembaga Tinggi Negara, dan semua aparat-aparat pemerintahan, baik di bidang eksekutif, di bidang hukum, juga di bidang legislatif, dan di setiap area Tuhan, di dalam pemerintahan bangsa ini. Kami mau percaya Tuhan yang menaruh bapak-bapak dan orang ibu-ibu dan orang-orang ini di posisi mereka pada saat ini. Tuhan tidak pernah melepaskan tanganmu dari Indonesia. Dari awal kami tahu, dari kemerdekaan yang kami dapatkan, kami tahu Tuhan yang membuat semua itu terjadi. Dan Tuhan akan terus memegang bangsa Indonesia ini, karena bangsa ini adalah bangsa kepunyaanmu Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat para pemimpin kami. Kami berdoa
Tuhan membuat negara Indonesia ini, membuat pemerintahan kami menjalankan keadilan orang lemah, orang miskin, orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau membuat Indonesia terus berjalan di dalam terang dan kebenaran Tuhan. Kami bersama-sama ingin mengatakan bahwa terang Tuhan memenuhi Indonesia, bahwa kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas Indonesia. Bahkan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terang Tuhan yang ada di Indonesia, kepada cahaya yang terbit bagi Indonesia. Kami berdoa dan percaya bahkan kelimpahan dari seberang laut. Kami tahu negara kami kaya, tapi kami ingin mengimankan lebih lagi bahwa kelimpahan dari seberang laut akan beralih ke Indonesia dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada Indonesia. Karena itu Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati Indonesia dan melindungi Indonesia. Tuhan menyinari Indonesia dengan wajah-Mu, dan Tuhan Engkau memberi Indonesia kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan, Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada Indonesia dan memberi negara kami, memberikan kami semua damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan kepada bangsa kami. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan kepada diri kami. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan kepada keluarga kami. Mari kita akukan lagi saudara, katakan. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang saudara alami, kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nambah rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Amin. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. What I have needed, thy hand faithfully provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Segala kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Mari saudara, kita angkat tangan kita ambil waktu sebentar, kita puji Dia. Karena Dia telah setia sepanjang kehidupan kita. Mungkin kita seringkali gak setia kepada Tuhan, tapi Dia selalu setia. Boleh kita berikan hormat kepada Dia, berikan pujian kepada Dia. Dengan kita mengangkat tangan kita angkat pujian kita kepada Dia. Mungkin hanya sekedar terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih karena Engkau selalu menemani aku Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menolong aku. Karena Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Menunjukkan bahwa Engkau setia di dalam kehidupan kami. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Faithful to me. Katakan, Lord you are faithful. You are faithful. Faithful to me. Lord you are faithful. Faithful to me. Lord you are faithful. Faithful to me. Lord, you are faithful, faithful to me. Saudara percaya Tuhan setia dalam kehidupan saudara? Saya percaya kadang-kadang kita sebagai manusia mungkin banyak keraguan. Kita melihat apa yang kita hadapi. Tapi saudara, hari ini saya mau melihat, saudara melihat bersama siapa kita menghadapi apa yang kita hadapi. Dia yang berjalan bersama dengan kita setia. Dia yang berjalan bersama dengan kita dahsyat. Dia yang berjalan bersama dengan kita besar, saudara. Amin, saudara. Bapak, pada pagi hari ini kami bersyukur boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau sungguh-sungguh hadir, bukan hanya sekedar di tengah-tengah kami, tetapi di dalam kehidupan setiap kami Tuhan Yesus. Menguatkan kami Tuhan, untuk melangkah menghadapi hari-hari ke depan kami Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan juga menyegarkan kami, bukan hanya sekedar menyegarkan kami, tapi mentransformasikan kami Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus yang berbicara di dalam setiap perkataan, di dalam setiap kata yang keluar Tuhan. Karena aku tahu Tuhan bahwa ketika Roh Kudus-Mu yang bekerja, ada kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap umat-Nya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin, amin. Selamat pagi saudara, selamat pagi. Sebelum saudara duduk, mungkin saudara bisa katakan kiri kanan saudara, saya senang Anda kelihatan sehat dan keren hari ini. Anda kelihatan sehat dan keren hari ini. Terima kasih musik tim. Oke, bagi saudara yang mengikuti online, mungkin gak ada yang berbicara kepada saudara. Hari ini saya gak bisa melihat saudara, tapi saya percaya Anda juga kelihatan sehat dan keren pada saat ini. Oke, kita melanjutkan seri kita saudara, yang berjudul Created to Be, diciptakan untuk menjadi. Diciptakan untuk menjadi. Kita ingat kalau minggu pertama Pastor Yahya berbicara, we are created to believe. Kita diciptakan untuk percaya. Kita ini human beings, bukan human doings. Kita diciptakan serupa dengan Allah, agar ketika kita melihat kehidupan kita, kita bisa mengenal Allah dan percaya kepada Allah. Kemudian minggu lalu Pastor Petra berbicara mengenai created to belong. Kita diciptakan untuk menjadi bagian, to belong to God and to belong to the family of God. Artinya kita diciptakan, ketika kita diciptakan, kita tidak diciptakan untuk berdiri sendiri. Kita tidak diciptakan untuk menghadapi kehidupan ini sendirian saudara. Tapi karena saudara belong to God, karena saudara belong to the family of God, saudara bisa menghadapi kehidupan ini bersama-sama. Dan hari ini saya hendak berbicara tentang created to become. Saudara diciptakan untuk menjadi seperti Kristus. Diciptakan untuk menjadi seperti Kristus. Kita masih membaca dari Kejadian 1 ayat 26 saudara, yang dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi ini. Dikatakan di sini bahwa ketika Tuhan menjadikan kita, Dia menjadikan kita menurut gambar dan rupa daripada Allah. Di dalam terjemahan lain dikatakan menyerupai Allah dan mencerminkan sifat-sifat Allah. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita, ada satu gambaran yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, dan ini gambaran inilah yang seharusnya menjadi tujuan kehidupan kita. Kalau berbicara tentang tujuan, siapa daripada kita yang waktu kecil punya cita-cita, atau sampai hari ini mungkin masih punya cita-cita? Siapa kita yang punya cita-cita?
Ada beberapa yang gak punya cita-cita, saudara. Waduh, oke. Pasti kita semua punya cita-cita. Kalau saya berpikir waktu di zaman saya generasi X ya, cita-citanya tuh jadi insinyur, standar-standar lah ya. Polisi, tentara. Karena iklan Blue Band kita pengen jadi presiden semuanya, saudara. Itu cita-cita generasi X. Tapi kalau kita berbicara tentang generasi millennials, generasi Z, nggak ada, saudara. Mau jadi apa? Insinyur. Jarang kita dengar sekarang. YouTubers, TikTokers, influencer gitu loh. Kata-kata yang dulu nggak pernah kita dengar, sekarang mereka mau jadi seperti itu, saudara. Dan berbicara ingin menjadi, saudara, gereja kita dulu sering mengadakan volunteer appreciation tahun demi tahun, saudara. Dan di dalam volunteer appreciation ini, kita selalu bikin tema-tema tertentu. Dan kita mengundang semua volunteers untuk datang untuk menjadi sesuai dengan tema tersebut, saudara. Di 2018, kita mengadakan tema sport. Wah, pastoral semuanya menjadi karateka, saudara. Apakah ini karateka? Kalau disuruh berantem mungkin kita nggak bisa berantem, saudara ya, gitu ya. Tapi kita datang menyerupai karateka. Kemudian 2017 kita mengadakan Army. Jauh sebelum ada BTS Army, Every Nation sudah mengadakan Army, saudara. Staff-staff kita datang seperti tentara, coreng-coreng. Ini untung gak ada foto saya lebih gak dikenal lagi, saudara. Datang kita semua seperti tentara, volunteer juga datang seperti tentara. Apakah itu tentara? Tentara Allah, saudara. The Army of God, saudara. Tapi ini bukan army beneran, saudara. Gak pernah pegang senjata juga, gitu. Dan kemudian di 2015 kita mengadakan superhero, saudara. Wah, ada fotonya sama Thor, saudara. Ini Pak Ido, saudara ya. Menyerupai Thor. Apakah ini Thor? Bukan, saudara. Ini Pak Ido menyerupai Thor. Ini Torrens Adiprana, saudara. Pak Ido, saudara. Gitu ya. Dan kemudian di 2015 kita mengadakan tema 70s, saudara. Dan ini menakjubkan. Pastor Petra. Saya udah izin sama Pastor Petra. Saya udah izin sama semuanya nih ya. Tampil seperti Elvis. Gitu kan. Menyerupai Elvis sampai bajunya persis dengan Elvis. Nah, kemudian yang kedua nih, ini foto saya dan saudara tebak dengan siapa, saudara? Ini saya udah izin sama Pastor Yaya ya. Ini ada jejak digitalnya nih Pak ya, gak hilang di YouTube ini Pak ya. Oke. Saya mencoba untuk jadi Elvis, menyerupai Elvis, ada bulu-bulu dada segala macam, saudara, zaman 70-an kayak gitu. Pastor Yaya ingin menjadi seperti seorang penyanyi dari grup ABBA, gitu ya. Gitu ya, karena dia ingin menjadi seperti Abah, sekarang dia menjadi seperti Abah Bapak, saudara ya, gitu ya. Oke. Itulah yang firman katakan, kita diciptakan untuk menyerupai Allah, mencerminkan sifat-sifat Allah. Di dalam foto-foto tadi, mungkin kita menyerupai dari luar dengan karateka atau apa, ini mungkin bisa dipindahkan ini gambarnya. Ya, jangan lama-lama ini. Ya, kita diciptakan menyerupai dengan Allah, saudara. Tapi mudah untuk kelihatan seperti sesuatu dari luar, saudara. Mudah untuk terlihat seperti Yesus dari luar. Kita bisa gondrong seperti Yesus, jenggotan seperti Yesus, pakai jubah seperti Yesus. Tapi yang sulit adalah menyerupai Allah di dalam hati kita. Hati kita menjadi serupa dengan Kristus itu susah, saudara. Benar enggak? Mudah untuk berpakaian seperti Yesus, berpenampilan seperti Yesus. Tetapi sulit untuk kita untuk memiliki hati seperti Yesus. Dan kita, saudara, menurut Kejadian 1:26 ini, kita dipanggil bukan untuk menjadi seperti orang lain. Mungkin bagian banyak kita yang ingin seperti businessman, businesswoman tertentu, artis tertentu, atau influencer tertentu. Tetapi saudara, ketika Tuhan menciptakan saudara, saudara dipanggil untuk menyerupai dan mencerminkan mencerminkan sifat-sifat Allah. Ini yang menjadi tujuan Allah buat setiap kita, saudara. Kadang-kadang orang bertanya, bagaimana caranya untuk mengetahui kehendak Allah? Inilah kehendak Allah, agar kita hidup seperti Kristus, memiliki, mencerminkan sifat-sifat daripada Tuhan. Bukan berbicara tentang posisi, saudara bisa posisinya rendah, tinggi. Tapi yang Tuhan inginkan, apapun posisi saudara, saudara mencerminkan sifat Allah. Amin, saudara. Seringkali kita terlalu fokus, oh kalau seperti Allah jadi kepala,
jadi ini, jadi itu. Nggak ada yang salah dengan itu, saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah kita menyerupai Kristus apapun pekerjaan kita, apapun posisi kita, saudara. Amin, saudara. William Shakespeare mengatakan, God has given you one face, but you make yourself another. Bukan kadang-kadang kita melakukan apa yang William Shakespeare katakan. Tuhan sudah menciptakan kita menyerupai, mencerminkan sifat Allah. Tapi kita seringkali mencoba mencari, mencoba untuk menjadi orang lain, saudara. Jangankan mencoba menjadi orang lain, saudara. Kadang-kadang kita aja nggak pede dengan diri kita sendiri. Nggak pede dengan kepribadian kita. Kita ingin menjadi orang lain supaya diterima oleh orang lain. Padahal Tuhan menciptakan kita untuk serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Roma 8:29 mengatakan, mereka yang telah dipilih Allah, telah juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kita ini memang sudah dari semula ditentukan untuk menjadi seperti Kristus. Tetapi apa yang terjadi ketika kita diciptakan menurut Kristus, manusia jatuh di dalam dosa, saudara. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, gambar Allah itu hilang di dalam kehidupan kita. Bukan hilang, tapi jadi blur di dalam kehidupan kita, saudara. Kita bukan sekedar orang yang percaya. Kita bukan hanya sekedar orang yang berbicara tentang Kristus. Tetapi saya berdoa kita menjadi orang yang hidup seperti Kristus. Amin, saudara. Inilah rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Inilah rancangan terbaik buat kita. Kita tahu kalau rancangan Tuhan itu jauh di atas rancangan manusia. Ketika Tuhan merancang kita untuk menjadi seperti Kristus, itulah purpose yang terbaik yang Tuhan miliki buat kehidupan kita, saudara. Dan kita tahu, saudara, kata gambar di dalam kata menyerupai, gambaran Kristus itu melambangkan representasinya Tuhan. Atau bisa dikatakan kalau hari ini fotonya Tuhan. Kita ini diciptakan menyerupai gambar Allah supaya kita menjadi representasinya Tuhan. Seperti menjadi fotonya Tuhan. Tuhan gak kelihatan, tapi melalui kehidupan kita orang bisa melihat Tuhan. Amin, saudara. Di dinding pintu dekat benteng utama Alamo di San Antonio, Texas, ada potret dari James Butler Bonham, salah satu pahlawan di Amerika. Tapi ditulis di sini, James Butler Bonham, tidak ada fotonya. Potret yang ditampilkan di situ adalah potret keponakan dari Major James Bonham, almarhum. Ponakannya ini mukanya mirip dengan James Butler Bonham. Dan keluarga sengaja menaruh foto tersebut agar orang yang tidak mengenal James Butler Bonham bisa membayangkan, bisa melihat seperti apa sih rupa daripada James Butler Bonham ini. Saudara, ketika Tuhan menciptakan kita, orang mungkin gak pernah melihat Tuhan. Tapi ketika orang melihat kita semuanya, anak-anak Tuhan, seharusnya orang bisa melihat Allah melalui kehidupan kita, saudara. Amin. Matius 5 ayat 16 dikatakan, begitu juga terangmu harus bersinar di hadapan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik lalu memuji Bapamu di sorga. Bagaimana orang bisa memuji Bapa yang di sorga, saudara? Ketika mereka melihat apa? Perbuatan-perbuatanmu yang baik. Ketika mereka melihat kehidupan kita yang seperti Kristus, saudara. Menarik, Mahatma Gandhi mengatakan, live like Jesus did, and the world will listen. Mahatma Gandhi bukan orang percaya, saudara. Bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Tapi dia mengatakan, live like Jesus did, and the world will listen. Saudara ingin didengar oleh dunia? Live like Jesus did. Hidup seperti Yesus hidup, saudara. Bayangkan seorang Mahatma Gandhi bisa mengatakan hal seperti ini. Artinya ketika kita hidup seperti Kristus, ada kuasa yang mengalir melalui kehidupan kita, saudara. Our action speaks louder than our words. Benar, saudara? Tindakan kita berbicara lebih kuat daripada perkataan kita. Bukan berarti kita tidak harus menceritakan tentang Yesus sampai hidup saya benar seperti Kristus. Tapi saudara,
kita terus berusaha bertumbuh hari demi hari melewati proses untuk semakin menjadi seperti Kristus, saudara. Karena itulah kita diciptakan. Dan iblis ingin mencuri gambaran ini, saudara. Dia ingin menggoda kita. Dia ingin kita jatuh dalam dosa agar gambar Allah itu tidak lagi tercermin dalam kehidupan kita dan orang tidak bisa mengenal Allah. So the people cannot see God when we fall into sin. Itu yang terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tetapi kemudian Allah mengirimkan Yesus yang di dalam Kolose 1 ayat 15 dikatakan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jesus is the perfect picture of the image of God. Tuhan mengembalikan gambaran Allah, mengirimkan Yesus agar kita bisa kembali mengetahui untuk kembali menyerupai seperti gambaran Allah, saudara. Inilah kenapa Yesus datang ke dunia. Saya bersyukur Yesus datang ke dunia karena sekarang kita tahu bagaimana untuk hidup seperti Allah. Benar? Mengikuti bagaimana mengasihi seperti Allah. Bagaimana melayani seperti Allah. Bagaimana bertutur kata, bertingkah laku seperti Allah. Karena kita melihat ada Yesus melalui firman Tuhan. Makanya kalau kita ingin hidup seperti Yesus, kita harus baca firman Tuhan, saudara. Bagaimana kita mau hidup seperti Yesus kalau kita nggak pernah tahu firman? Benar nggak, saudara? Oleh karena itu penting kita untuk baca firman. Firman akan membantu kita untuk bertumbuh hari demi hari untuk bisa hidup seperti Kristus. Dan hari ini, saudara, saya nggak mau berbicara banyak tentang bagaimana untuk hidup seperti Kristus. Karena saya tahu kita semua sudah mendengar banyak tentang mengasihi seperti Kristus, memimpin seperti Kristus, melayani seperti Kristus. Tetapi hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana Tuhan memakai kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita untuk membentuk kita menjadi seperti Kristus. Ada banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang mau Tuhan pakai agar kita bertumbuh menjadi seperti Kristus. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa, saudara? Kebaikan. Jadi Allah bekerja dalam apa, saudara? Segala sesuatu, yang baik, yang jahat, yang terjadi dalam kehidupan kita ada purpose Tuhannya. Dan purpose-nya adalah untuk mendatangkan kebaikan yang mengasihi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi Tuhan mengizinkan hal-hal yang baik dan buruk terjadi dalam kehidupan kita untuk membentuk kita menjadi seperti Kristus, saudara. Ada 3 hal yang hendak saya bicarakan, saudara. Yang pertama, Tuhan memakai masalah untuk kebaikan kita. Beranikah kita katakan itu? Tuhan memakai masalah datang dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita. Berani saudara beriman untuk itu? Banyak daripada kita pasti, waduh Pak John, hindari aku dari masalah. Tuhan hindari aku, jangan sampai ada masalah dalam kehidupan. Tapi saudara, Tuhan bisa memakai masalah untuk kebaikan kita, saudara. Yesus mengalami masalah dalam kehidupannya. Yesus yang hidup sempurna dengan Allah, lepas dari masalah? Enggak, saudara. Tetap menghadapi masalah. Bahkan masalah yang Yesus hadapi jauh berat, saudara. Saudara pernah berdoa sampai keringat darah, saudara? Enggak pernah. Keringat dingin mungkin, saudara ya. Keringat darah mungkin enggak pernah, saudara. Yesus melewati masalah yang membuat dia berkeringat sampai berkeringat darah. Artinya masalah yang Yesus hadapi berat. Dan sebagai manusia di dalam doanya Lukas 22 Yesus berkata bahwa, ya Bapa, aku mohon kalau boleh Tuhan, jangan biar aku menjalani penderitaan ini. Berapa dari kita sering berdoa seperti ini, saudara? Kalau boleh jangan Tuhan, kalau boleh jangan Tuhan. Tetapi di sini Yesus di dalam doanya, Yesus bisa mengerti bahwa ya kehendak Tuhan kelihatannya begitu mengerikan buat saya. Tapi saya tahu kehendak Tuhan tetap yang terbaik buat saya. Ini juga doa, saudara. Kadang-kadang kita berdoa supaya Tuhan mengikuti keinginan kita. Tapi mari kita mulai berdoa supaya kita bisa mengerti kehendak Allah. Yang walaupun gak enak, tapi kita bisa mengerti bahwa apapun kehendak Tuhan itu baik buat saya. Katakan pada kiri kanan saudara, apapun kehendak Allah itu baik buat saya. Amin, saudara. Yang ingin saya katakan, masalah melatih kita untuk percaya seperti Kristus percaya, saudara. Bagaimana Yesus bisa mengatakan kehendakmu yang terjadi kalau dia nggak percaya?
Ketika dia mengatakan kehendakmu yang terjadi Tuhan, bukan kehendakmu, itu tandanya dia percaya kepada Bapaknya, saudara. Dan mari kita belajar, saudara, ketika kita menghadapi masalah. Tuhan, aku gak ngerti ini, tapi aku mau mengatakan kehendakmu, bukan kehendakku, Tuhan. Dan kita tahu, Yesus mati di kayu salib, seolah-olah sebuah kekalahan. Mati di kayu salib itu. Tapi saudara tahu, yang kelihatannya seperti kekalahan di mata manusia, Tuhan jadikan kemenangan yang terbesar bagi manusia, saudara. Amin. Masalah yang saudara hadapi pada saat ini, mungkin kelihatannya saudara lagi kalah. Tapi saudara, Tuhan sedang mempersiapkan kemenangan bagi saudara. Amin. Paulus pernah menghadapi penderitaan. Paulus, orang yang melayani Tuhan. Di dalam 2 Korintus dikatakan penderitaan yang kami alami di Asia kecil, itu besar dan berat. Bukan rindu aja yang berat, saudara. Penderitaan Paulus ini besar dan berat, saudara. Bayangkan, besar, berat. Itu yang dialami oleh Paulus. Tetapi melalui penderitaan ini Paulus mengatakan, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kami pada diri kami sendiri, tetapi kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Paulus belajar melalui penderitaannya yang besar dan berat ini, yang dia setelah putus asa dia bilang, untuk mengajarkan Paulus untuk menaruh kepercayaannya bukan kepada dirinya sendiri tetapi kepada Allah. Bayangkan, Paulus pun masih belajar untuk menaruh kepercayaannya kepada Allah. Artinya kita pun juga harusnya belajar, saudara. Paulus mengemukakan, aku udah ini berat, ini besar, aku udah mau patah semangatku tuh. Tetapi di dalam kelemahannya, Paulus menemukan kekuatan daripada Allah. Amin. Saya percaya pandemi ini mengajarkan kepada kita untuk semakin percaya kepada Tuhan. Benar, saudara? Pastor Yahya bersaksi 2 minggu yang lalu, ada keluarga-keluarga yang di tengah pandemi ditolong Tuhan. Di tengah pandemi dipulihkan oleh Tuhan. Di tengah pandemi disediakan oleh Tuhan, saudara. Dan saudara, kalau saudara pernah ditolong Tuhan, sekali lagi ketika saudara menghadapi masalah, saudara punya kepercayaan bahwa kalau dulu Tuhan tolong, kira-kira sekarang Tuhan tolong gak? Pasti Tuhan tolong, karena besar setia Tuhan yang bersama dengan kita. Amin. Yang kedua, Tuhan mengizinkan godaan untuk kebaikan. Wow. Godaan. Siapa di sini yang sering digoda? Digoda untuk melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau masalah mungkin didesain oleh Tuhan. Tuhan Yesus mati di kayu salib mungkin karena kehendak Tuhan. Tapi godaan bukan datang daripada Tuhan. Godaan datang daripada iblis yang hendak menghancurkan image Allah dalam kehidupan kita. Godaan itu bukan dosa, saudara. Ketika saudara jatuh dalam dosa, dalam godaan, itu baru dosa, saudara. Ketika saudara digoda, apakah saudara berdosa? Belum, saudara. Ketika saudara memilih untuk jatuh di dalam godaan, saudara berdosa. Setiap kita pernah dicobai. Iblis selalu mencobai kita. Apa sih sebenarnya cobaan ini? Cobaan ini sebenarnya hanyalah tes untuk setiap kita. Tentang apa yang kita cintai lebih. Apakah kita mencintai kuasa daripada Tuhan? Apakah kita mencintai uang lebih daripada Tuhan? Apakah kita mencintai pujian lebih daripada Tuhan? Apakah kita mencintai yang dunia tawarkan lebih daripada Tuhan? Godaan sebenarnya hanya sebuah ujian tentang untuk mengungkapkan apa sih sebenarnya yang paling kita cintai dalam kehidupan kita. Dan godaan membantu kita untuk memilih mana yang harus kita pilih. 2 Timotius 2 ayat 22 dikatakan, tetapi jauhkanlah dirimu dari segala hal yang menimbulkan hawa nafsu dan keinginan orang muda. Berusahalah keras untuk tetap hidup benar. Inilah ketika godaan datang dalam kehidupan kita, saudara. Mau menjauh? Pilihlah untuk hidup yang benar, saudara. Lari, saudara. Kalau kita digoda, saudara. Godaan melatih kita untuk kita taat seperti Yesus. Yesus digoda gak? Digoda, saudara. Bukan hanya ketika dia ada di padang gurun 40 hari. Tapi ketika di kayu salib pun dia digoda. Ada orang-orang yang bilang, turun. Kalau engkau adalah Allah, turun. Yesus digoda. Tapi Yesus memilih untuk taat
kepada apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia memilih untuk tinggal di kayu salib. Saudara, dan saudara, kita ini bisa menang atas godaan. Seringkali kita bilang, aduh Pak John susah menang atas godaan itu susah. Benar gak? Tapi kita ini bisa menang atas godaan. Karena firman Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami. 1 Korintus 10. Ialah pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan siapa? Manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui siapa? Kekuatan kita. Artinya bisa gak kita menang atas godaan? Bisa. Apakah godaan lebih besar daripada kemampuan kekuatan kita? Tidak, saudara. Karena firman mengatakan tidak melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, Tuhan telah menyiapkan jalan keluar. Saudara, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar kalau kita digoda, saudara. Kalau buat saya, jalan keluarnya hanya satu, exitnya hanya satu, saudara. Lari. Betul, saudara? Lari. Berapa saudara sering di mall ditawarin sama orang-orang kredit card zaman dulu? Apa yang saudara lakukan? Lari. Lari, saudara. Benar? Saudara ditelepon. Waduh, nomornya nggak kenal. Saudara angkat? Enggak, saudara lari. Begitu juga ketika ada tawaran godaan datang dalam kehidupan kita. Lari, saudara. Lari dari godaan. Karena itu yang Alkitab katakan. Zaman dulu ada lagu disebut, bila roh Allah ada di dalamku, kukan menari seperti Daud menari. Betul? Saya mau beri lagu baru, saudara. Bila godaan datang di dalam kita, ku mau lari seperti Yusuf berlari. Amin, saudara. Ku mau berlari seperti Yusuf berlari. Amin, saudara. Supaya ketika saudara digoda, saudara ingat, saudara, lari seperti Yusuf berlari. Amin, saudara. Saya berdoa kita tidak lagi jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Sepanjang kehidupan kita jatuh, bangun, jatuh, bangun. Tapi saya mau hidup kita mulai berubah. Jatuh, bangun, lari, 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 dan lari, saudara. Ketika saudara digoda. Amin. Dan yang terakhir, Tuhan memakai kesalahan orang lain untuk kebaikan kita. Berapa daripada kita yang pernah disakiti oleh orang? Gak ada yang mau ngaku, saudara. Hah? Saudara gak pernah disakiti ya? Wow. Saya pengen berteman dengan teman-teman saudara. Saya percaya kita semua pernah disakiti. Pastor Petra kemarin berbicara tentang belong to the family of God. Saudara, we belong to this family. Tapi saudara, kita masih bersama dengan manusia yang bisa menyakiti satu sama lain. Di dalam keluarga, kita bisa tetap menyakiti satu sama lain. Ada keluarga di sini nggak pernah berantem, nggak pernah disakiti oleh anggota keluarganya? Pasti ada. Kita sebagai gereja pun pasti akan mengalami dikecewakan oleh orang, disakiti dengan kata-kata orang, saudara. Tetapi hari ini, sebagaimana firman tadi, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun ada orang yang menyakiti saudara, Allah turut bekerja untuk kebaikan kita, saudara. Amin. Lebih mudah, saudara, untuk mengampuni orang yang bukan di gereja, saudara. Betul? Lebih mudah mengampuni orang yang bukan keluarga kita. Tapi ketika ini orang yang kita kasihi, orang yang ada di dalam gereja, apalagi spiritual, it's hard for us to forgive, saudara. Tetapi sekali lagi, Allah turut bekerja di dalam segala hal. Amin, untuk kebaikan kita. Di dalam doa Bapa kami diajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kenapa Yesus mengajarkan ini? Karena Tuhan tahu bahwa kita pun akan disakiti oleh orang, bahkan mungkin oleh orang-orang yang dekat, yang mengasihi, yang kita kasihi. Saudara, kesalahan orang lain melatih kita untuk mengampuni seperti Yesus. Bagaimana saudara bisa mengampuni kalau saudara tidak pernah disakiti, saudara? Betul? Bagaimana kita bisa seperti Yesus kalau kita nggak pernah melewati rasa sakit, saudara? Dan kita tahu bahwa Yusuf mengatakan bahwa saudara-saudaranya mereka yang jahat di dalam kehidupan Yusuf.
Tetapi Tuhan merancang hal yang baik dalam kehidupan Yusuf. Kita tahu kehidupan Yusuf, benar? Yang dia lewati nggak enak, dikecewakan oleh keluarganya sendiri, kakak-kakaknya sendiri. Tapi ada maksud Tuhan ketika dia dikecewakan oleh kakak-kakaknya untuk membawa dia, dibuang dia, dibeli oleh orang ke Mesir. Dan kemudian di Mesir dia dipakai oleh Tuhan untuk memberkati keluarganya. Saudara, mungkin saudara disakiti oleh orang. Tapi ada maksud baik Tuhan di dalam itu semuanya. Tadi pagi saya cerita sama istri saya mau cerita sama saudara. Saya ini pernah disakiti, pasti. Saya pernah diputusin sama mantan saya, saudara. Sakit gak diputusin mantan? Sakit, saudara. Waktu itu sakit, saya ingat banget bapak saya bilang, cuman begitu aja, bangun nak, katanya gitu. Tapi gak gampang untuk bangkit dari mantan, saudara. Tapi hari ini, saya bersyukur, saya disakiti. Karena sekarang Tuhan mempertemukan saya dengan wanita yang terbaik yang dari Tuhan. Istri saya tercinta, saudara. Amin. Mungkin kita disakiti sama orang yang kita kasihi. Tapi Tuhan mungkin ingin mempertemukan kita dengan orang yang lebih mengasihi kita. Yang dipilih oleh Tuhan. Amin, saudara. Yusuf nggak pernah masuk penjara. Yusuf masuk penjara karena disakiti oleh orang. Tapi Yusuf tidak pernah terpenjara oleh rasa pahitnya, saudara. Mungkin saudara terpenjara. Jangan sampai saudara terpenjara karena kepahitan, saudara. Dan kepahitan itu gak kelihatan karena dibilang akar kepahitan. Gak pernah kelihatan, saudara. Adanya di dalam, tumbuhnya di dalam. Dan hari ini, saudara, mari kita belajar mengampuni seperti Yesus mengampuni. Firman Tuhan Lukas 6 mengatakan, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kalian saja. Firman mengatakan, apa jasamu? Wow. Ini ayat yang membantu saya untuk belajar mengampuni. Apa jasa kita kalau kita mengampuni orang yang mengasihi orang yang mengasihi kita aja? Bukankah orang yang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka? Bukankah orang-orang jahat di luar juga sama melakukan hal yang sama? Jadi apa bedanya dengan kita? Tapi dibilang di dalam ayat 35, seharusnya bukan begitu. Kalian sebaliknya harus mengasihi musuhmu dan berbuat baik kepada mereka. Bila demikian upahmu akan besar dan kalian akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Rasa sakit yang terjadi dalam kehidupan kita membentuk kita untuk kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Menjadi seperti Kristus, saudara. Amin. Kalau hari ini saudara mungkin menyimpan rasa sakit. Mari, mungkin ini waktunya Tuhan mengatakan kepada saudara, ampuni karena aku punya maksud baik. Walaupun gak enak. Even when it hurts. But there is something good yang Tuhan siapkan buat kita. Amin. Pak John enak ngomongnya. Enak rasanya kalau ngomongnya. Tapi gak enak kalau ngalaminnya. Saya setuju banget. Setuju banget gak enak. Tetapi Wahyu 4 ayat 11 mengatakan. Dalam KJV dikatakan. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things for thy pleasure. They are and were created. Bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, kita ini diciptakan bukan untuk kesenangan diri kita sendiri, saudara. Kita ini diciptakan untuk kesenangannya Tuhan. Berapa dari saudara yang marah-marah kalau HP saudara error? Saudara beli HP saudara supaya bisa mengikuti apa yang saudara mau, benar? Nonton YouTube bisa jalan, Spotify bisa jalan, apapun bisa jalan. Tapi kalau HP-nya nggak jalan, saudara, apa saudara bilang? Saudara buang mungkin. Saudara, kita seringkali menjalankan bukan apa yang Tuhan inginkan. Tapi Tuhan gak buang. Tuhan tebus kita. Saudara, Tuhan tebus kita. We are not created for our pleasure, but God's pleasure. Amin, saudara. We are not created for our comfort, but we are created for godly character, saudara. Untuk dirubah, dibilang, kemarin Pastor Yahya bilang itu, memikul salib itu nggak enak, saudara. Karena memikul salib itu kita menyalibkan kedagingan kita. It's not comfortable, but it shape us into godly character. Dan saudara, untuk menjadi seperti Kristus itu bukan proses yang pendek, bukan hari ini keluar langsung menjadi seperti Kristus. Perlu step-step yang kita lakukan daily dalam kehidupan kita tadi. Setiap hari kita berusaha untuk menjadi seperti Kristus. Gambar ini mungkin
Mungkin pertama, I won't do it. I will not forgive that person. Aku gak akan mengampuni orang itu. I cannot do it. Mungkin kemudian kita bilang, gak mau tapi menjadi I cannot. Dan kemudian I want to do it. Saya mau melakukannya. Dan kemudian benar-benar, how do I do it? How do I forgive this person, God? How do I love this person, God? And ketika kita know how, then we say, I will try to do it, God. I will try to do it, God. Dan ketika kita mulai mencoba dan kita berhasil melakukannya sekali, dua kali, kita mulai mengatakan, I can do it, Lord. I can forgive this person. I can love this person. I can bless this person. Dan terakhir, yes, I did it. Karena firman yang mengatakan, I can do all things through Christ who strengthen us. Amin, saudara. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Ada satu lagu yang mungkin kita tahu. Saya minta Vera untuk menyanyikan. Enggak ada teksnya, tapi saya berharap kita semua tahu lagu ini. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai ungkapan, Tuhan, aku mau menjadi seperti Kristus. Aku mau belajar untuk menjadi seperti Kristus, Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you, Lord, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Mari berikan hati kita kepada Tuhan. I live for you. Alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Have your way. Katakan ini jadi In doa kita saudara sekali me. lagi. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Your ways in me. Lord, have your ways. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways. Lord, have your Ways in me. Berapa dari saudara yang sama seperti saya ketika membaca, mendengar firman ini merasa bahwa Lord, I'm sorry. Lord, I'm sorry. Kalau itu saudara, kita katakan Lord, I'm sorry. I'm sorry. Seringkali kami salah, Tuhan. Banyak kali kami salah, Tuhan. Kami hanya menginginkan keinginan kami. Kami hanya menginginkan apa yang enak buat kami. Tapi kami tidak mau dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Apa yang menjadi kesenangan, Tuhan. Maafkan kami, Tuhan, kalau kami egois di dalam perjalanan kami bersama dengan Engkau, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Tuhan, bila kami pada saat ini sedang mengalami masalah, aku berdoa, Tuhan, mereka belajar untuk percaya menghadapi hari esok mereka. Mereka percaya bahwa masalah boleh datang, masalah boleh ada, tapi Tuhan juga ada di dalam masalah mereka, Tuhan. Dan Tuhan, bagi mereka yang digoda, Tuhan, aku berdoa mereka melihat jalan keluar yang Kau berikan, Tuhan Yesus. Mereka tahu, Tuhan, bahwa godaan ini tidak lebih besar daripada kekuatan mereka. Mereka telah dibebaskan daripada dosa. Dan mereka bisa dengan mudah, Tuhan, untuk lepas daripada dosa. Dan mereka mau berlari, Tuhan. Lari menjauhi dosa dan berlari kepada Engkau, Tuhan.
Dan bagi kami Tuhan, yang mungkin sudah lama menyimpan rasa sakit dalam kehidupan kami. This is the hardest one, Lord. Karena ini berakar di dalam kehidupan kami. Untuk ditarik Tuhan rasanya sakit Bapak. Tapi pada hari ini Tuhan, kami mau tarik itu Tuhan. Walaupun mungkin itu sakit Tuhan. Dan kami mau buang Tuhan. Karena ini tidak membawa kebaikan buat kami. Dan Bapak hari ini Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu yang disakiti, Engkau sendiri yang memulihkan setiap luka tersebut Tuhan. Setiap akar kepahitan yang tercabut tersebut Tuhan. Engkau yang melukai, Engkau yang menyembuhkan setiap luka daripada akar tersebut Tuhan Yesus. Aku berdoa ya Roh Kudus, pada saat ini Engkau menjamah setiap hati Tuhan. Mungkin ada rasa tidak mengampuni yang sudah lama mungkin disimpan Tuhan. Tapi biarlah hari ini Tuhan, mereka mau lepaskan. Karena mereka tahu Tuhan mengizinkan ini untuk terjadi. Untuk kebaikan mereka Tuhan. Thank you Father God. Holy Spirit, Roh Kudus, aku berdoa. Engkau yang melawat setiap hati. Engkau yang terus berbicara di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Setelah hamba berhenti berbicara Tuhan Yesus. Dan Tuhan terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari angkat tangan kita saudara. Mari terima berkat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kehidupan saudara. Ketika Tuhan menjadi gembala dalam kehidupan saudara, saudara tidak akan kekurangan satu apapun. Dan ketika Tuhan menjadi gembala dalam kehidupan saudara, Tuhan selalu menuntun saudara di dalam jalan yang benar. Dia selalu menyegarkan jiwa saudara. Dan ketika Tuhan menjadi gembala dalam kehidupan saudara, walaupun saudara di dalam lembah kekelaman, tapi saudara tidak mengalami ketakutan karena tongkat dan gada Tuhan menghibur saudara. Saudara, ketika Tuhan menjadi gembala dalam kehidupan saudara, saudara selalu melihat bagaimana kebaikan, kebajikan, kemurahan Tuhan selalu mengikuti saudara. Saudara bisa menghadapi hari-hari di depan saudara dengan penuh pengharapan, dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Diberkatilah kehidupan saudara, diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah setiap pekerjaan saudara, setiap kerinduan saudara yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Diberkatilah saudara ketika saudara keluar, ketika saudara masuk, dimanapun saudara berada. Bukan hanya saudara diberkati, tetapi saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat daripada Tuhan. Dan yang percaya katakan amin, amin, amin. Happy Sunday saudara, Tuhan Yesus memberkati.